warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Diva Chandri Ariska Putri dari kelas 8D SMP Negeri 3 Wonosari. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Trianto selaku guru mapel IPA saya. Beliau memberikan tugas untuk membuat sebuah video mengenai beberapa materi. Dan di video kali ini saya memilih materi pertanian. Dan sekarang saya sudah berada di CCLS Pesisir Pantai Selatan. Dan yuk ikuti saya untuk mencari salah satu petani di daerah pesisir selatan. Assalamualaikum, Mas. Saya Diva dari SMP Negeri 3 Wonosari. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara terkait pertanyaan ini, Pak? Siap. Mari ke Mohon maaf dengan Bapak. Saya Pak Pugiono. Rumah saya 14 Komandan. Oh ya Pak, aktivitas bertani ini sejak kapan ya Pak? Kalau sebenarnya saya sudah sejak kecil, tapi kan saya mantan perangkat sehingga tidak begitu aktif. Nah, mulai aktif saya setelah Purna saya tahun 2016. Dan saya dipercaya dari teman-teman petani membentuk kelompok pertanian di wilayah Komandan, dan kebetulan saya bisa menjadi ketuanya Gapokta. Mengapa Bapak memilih aktivitas bertani daripada aktivitas lainnya, Pak? Karena perangkat itu kan gajinya dari tanah. Seperti ini tanah lunggu, bukan tanah warisan orang tua sekian banyak, berapa hektar. Saya punya tanah lunggu dari gaji pemerintah kelurahan itu sekitar 5 hektar. Setelah Purna saya mendapatkan 1/5-nya sekitar 1 hektar lebih. Daripada saya berusaha dari nol yang lain, saya lebih produktif melanjutkan daripada kegiatan pertanian yang sejak kecil memang sudah saya geluti. Di sini memang banyak objek-objek yang lebih produktif seperti objek wisata, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi perhitungan saya, kalau saya hitung-hitung balannya itu lebih memproduksi ke pertanian. Yang lain terkait dengan saya memilih bertani, karena menurut saya karena hobi, saya merasakan sehat kalau kita aktivitas di ladang seperti ini kan nyaman, nikmat, tidak bising, tidak terpengaruh dengan hal yang lain. Ini saya sangat senang. Ini harapan saya Pak, menjadikan umur saya panjang, bermanfaat, dan sehat. Terus tanaman apa saja yang Bapak tanam di ladang itu, Pak? Kalau di sini kan model sistemnya kan tumpang sari. Tumpang sari itu tanahnya memang cocok untuk tumpang sari daerah Gunung Kidul, sehingga di Kemadang. Dan jenisnya ada pari atau padi, terus nanti ditumpang sari dengan jagung, terus ada lagi kacang, kedelai, terus di sela-sela itu semua itu tuh lihat tanaman ketela dan sebagainya. Itu tumpang sari, sehingga hasil kami ini dalam 1 tahun bervariasi banyak hal, baik itu padi, ketela, jagung, terus nanti kalau maringan dilanjut dengan kacang dan kedelai. Kendala apa saja Pak yang Bapak alami selama bertani ini? Di Gunung Kidul khususnya itu kan sistem pertanian mengandalkan curah hujan. Saya ulang lagi, sehingga kadang-kadang menjadi kendala itu musim hujan itu terlambat. Akhirnya tanaman itu bisa menjadi masalah. Suatu saat musim sesuai dengan perhitungan petani di sini waktunya menanam, tapi ditinggal hujan akhirnya menjadi
tidak begitu subur pertama. Yang kedua kalinya setelah tanaman itu tumbuh, ini biasanya diikuti dengan tumbuhnya hama-hama. Hama apa saja, diantaranya hama yang di dalam tanah itu ada uret, ada mentul, ada cacing dan sebagainya. Kalau kendala hama yang di atas ini biasanya adalah ada lembing, ada belalang, terus ada walang sangit, terus wereng dan sebagainya. Ini kendala kami. Terus usaha-usaha dalam rangka kami untuk mengendalikan hal itu supaya kendala dapat kami atasi. Kami memang koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan pembasmian hama tersebut. Hasilnya memang dari sana banyak hal yang perlu disampaikan dari Dinas Pertanian, ada bantuan subsidi tentang obat-obatan, terus pengertian teknis bagaimana cara membasmi dan sebagainya. Dan itu kami lakukan, sedikit banyak memang ada hasilnya, tapi kendala tetap ada. Apakah hasil pertanian Bapak ini menguntungkan bagi Bapak? Sebenarnya kalau dihitung secara bisnis itu memang tidak jalan, tidak imbang. Tapi menurut petani itu sangat memberikan nilai yang begitu produktif. Pertama, untuk pembiayaan itu tidak spontan, tapi berjenjang, sedikit bertambah sedikit sampai akhirnya masa panen itu memang kalau hitung banyak, tapi hitungan kami untuk beban pembiayaan itu bisa dicicil dengan cara berjenjang. Pertama, yang kedua hasilnya itu memang petani itu yang paling utama rasanya kalau punya panenan itu rasanya tentram ya, karena kita punya stok makanan di rumah, tidak perlu mikirkan besok mau makan caranya membeli dari mana, tidak perlu. Jadi ada ketela, ada jagung, ada pari, itu stok di rumah itu ditumpuk, itu sudah tentram. Kita tidak perlu mikirkan untuk makan besok pagi dan sebagainya. Bahkan hasil pertanian itu di samping untuk makanan pokok, ini untuk kebutuhan yang lain harian. Contohnya kalau ibunya itu mau memasak, jangan itu nanti menjual jagungnya, tidak perlu kita mencari uang yang jauh-jauh dan sebagainya, cukup di warung membawa jagung, nanti pulang membawa apa yang dimasak. Sehingga semua itu memang kalau dilihat atau dihitung secara bisnis tidak jalan, tidak imbang, tapi secara rasa rasa dalam tentram hati memang memberikan hati kita tentram. Oh ya Pak, sekarang ini kan sedang ada pembangunan Jogja kan Pak, dan itu melewati tanah para petani. Menurut Bapak itu ada sisi negatif dan positifnya tidak Pak? Dari sisi negatif, memang petani sekarang itu otomatis lahannya berkurang. Tapi di sisi positifnya, memang untuk era sekarang, anak-anak muda kan lebih cenderung ke lebih pertanian produktif. Kalau pertanian produktif itu jangan dilihat seperti saya sudah tua itu menanam padi, jagung, tapi usaha-usaha yang sejenis pertanian tapi lebih produktif. Dia mendapatkan dana daripada ganti rugi tanah, dimanfaatkan untuk usaha bisnis yang lain. Contoh di tetangga saya yang dulu petani, orang tuanya petani, dia bisa mengembangkan anggur dan sebagainya. Kami itu dari sisi bisnis yang lain, di sini kan dekat objek wisata, sehingga dana dari pengganti tanah tersebut digunakan untuk bisnis di sana. Yang penting dari orang-orang tua di sini menyarankan anak-anak dari hasil ganti tanah dari JGLS itu jangan sampai hilang, tapi harus dikembalikan alih bentuk, tapi sama-sama mengandung nilai produktif. Itu segi dari negatifnya memang ada, bahwa lahan tanah itu memang berkurang, tapi lah di sisi positif memang bisa mengembangkan lebih produktif ini. Nah, jalan tengahnya menurut saya ini pemerintah mestinya memanfaatkan lahan di JLS itu di sekitar tanah pertanian ini juga perlu ada keseimbangan. Keseimbangannya apa? Contoh dari orang-orang petani di sini, karena memang sudah dibentuk kelompok-kelompok, itu perlu ada tambahan-tambahan di dalam usaha petani yang bersifat produktif. Kami sebagai Kabupaten ini sedang mengembangkan, memprogramkan. Saya tadinya mengembangkan produksi tanaman secara tradisional. Sekarang saya mengembangkan produksi tanaman yang bersifat teknologi yang lebih canggih dan lebih
produktif gitu. Sehingga JJL ini memang kalau kedepannya memang menurut saya ini akan lebih baik dan mengandung nilai lebih positif karena akan memperlancar proses terhadap daripada nilai ekonomi petani. Seperti saya di sini yang dulu itu setelah panen saya mikul dari sini sampai di jalan di Wulo itu sekitar hampir 1 kilo. Sekarang tidak cukup, sudah dekat JJL, ini mobil bisa masuk. Ini dari segi fasilitas. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan mengenai pertanian ini. Semoga para petani di kemudian hari menjadi lebih produktif dan lebih baik lagi. Amin. Sama-sama, selamat mengembangkan, mudah-mudahan studi kamu lancar Yono. Matur nuwun Pak.